Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 14 hari ini akan membuat video untuk mempresentasikan hasil analisis postur tubuh pekerja, khususnya pada pekerja angkut JNT Cargo Bypass Padang menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment atau REBA. Yang hari ini dosen pengampunya adalah Ibu Fitriani, SKM, MKKK. Boleh next? Kami dari kelompok 14 itu beranggotakan 3 orang. Pertama, Naura Hadistiwinoto dengan akhiran NIM 3031. Kemudian saya sendiri, Nur Haslinda dengan akhiran NIM 1019. Kemudian Vina Putri Septiani dengan akhiran NIM 1028. Boleh next? Baik, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan yang melatar belakangi mengapa kami memilih pekerja angkut khususnya di JNT Cargo. Pertama, aktivitas seperti mengangkat atau memindahkan barang merupakan pekerjaan yang familiar terlakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ternyata untuk kegiatan mengangkat atau memindahkan barang ini juga banyak ditemui di berbagai sektor, seperti di perkebunan, pelabuhan, pasar, dan juga di logistik. Nah, ternyata dalam posisi mengangkat ini itu banyak sekali postur kerja yang tidak ergonomis ditemukan di dalamnya yang bisa menimbulkan keluhan muskuloskeletal ataupun MSDS. Di mana hal ini diperkuat dengan data yang kami temukan dan lampirkan itu menurut WHO per tahun 2022 itu terdapat sekitar 369 juta kasus MSDS di wilayah Asia Tenggara. Dan ini juga diperkuat dengan data yang dilampirkan oleh ILO atau International Labour Organization per tahun 2022 yang menyatakan bahwa MSDS itu menyumbang 40% biaya kompensasi cedera di daerah global, cakupan global. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ini kami melampirkan data dari Riskesdas per tahun 2018. Untuk prevalensi MSDS ini sendiri adalah di angka 7,9%. Kemudian kami perkecil lagi datanya, kami mendapatkan salah satu data penelitian Wambrau per tahun 2023, di mana penelitian tersebut berjudul Faktor yang berhubungan dengan Musculoskeletal Disorder pada tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Pura, di mana di dalam penelitian ini ditemukan bahwa pekerja bongkar muat ini memiliki risiko tinggi untuk MSDS, yaitu di hasil penelitiannya di angka 49%. Nah, hal inilah yang melatar belakangi mengapa kami memilih pekerja angkat angkut, khususnya pekerja pada JNT Cargo, karena proses kerjanya bisa terbilang mirip dengan proses kerja penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, pada hasil observasi kami di JNT Cargo Bypass Padang itu menunjukkan pekerja angkut memiliki postur kerja yang beresiko tinggi, di mana kami menggunakan metode OAS untuk justifikasi awalnya sebelum menggunakan REBA, di mana itu mendapatkan kode 3 yang artinya distinctly harmful dan perlu perbaikan segera, yang dimana ini yang melatar belakangi kami mengambil pekerja angkut di JNT Bypass Padang. Boleh di next? Nah, berikut adalah justifikasi awal sebelum masuk ke perhitungan reba, di mana kami telah mengambil salah satu proses kerja yang dominan dilakukan oleh pekerja angkut di Bypass Padang, di mana proses kerja yang dominan adalah memindahkan barang dari truk pengangkut barang ke gudang barangnya. Di mana di sini dalam proses kerja yang dinilai itu untuk posisi punggung karena dia membungkuk ke depan itu kami beri poin 2. Kemudian untuk lengannya karena posisinya sama-sama di bawah itu kami berikan poin 1. Kemudian untuk posisi kaki karena ini prosesnya berjalan diberikan poin 7, sedangkan untuk beratnya itu diberikan poin 2 karena berada di bawah 11 lbs atau 4,9 kilo. Setelah dimasukkan ke dalam matriks, itu kami mendapatkan irisan matriksnya adalah 3, di mana kode 3 pada hasil perhitungan OAS ini dinyatakan sebagai distinctly harmful atau membutuhkan perbaikan segera. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari ergonomi itu sendiri. Ergonomi ini dapat kita pahami juga sebagai disiplin ilmu yang meneliti bagaimana pekerjaan, peralatan, dan lingkungan kerja dapat dirancang agar sesuai dengan karakteristik manusia, baik dari fisik, mental, maupun organisasional. Di mana penerapan ergonomi ini ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, baik secara fisik maupun mental, sebagai upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Lalu untuk tujuan ergonomi itu sendiri, di mana tujuannya yaitu menerapkan ergonomi dengan menciptakan sistem kerja yang selaras antara manusia, mesin, dan lingkungan kerja agar produktivitas meningkat serta risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat diminimalkan. Lalu untuk di bagian prinsip ergonomi dapat dilihat dari 5 aspek utama, yaitu yang pertama postur kerja, di mana tubuh harus berada pada posisi netral agar tidak menimbulkan tekanan pada otot dan tulang belakang. Lalu di bagian 2 perancangan alat kerja, alat dan meja kerja harus disesuaikan dengan tinggi badan serta jangkauan tangan pekerja. Yang ketiga, lingkungan kerja, pencahayaan, suhu, dan kebisingan harus berada dalam batas yang aman dan nyaman. Yang keempat, waktu kerja dan istirahat diperlukan dengan peraturan ritme kerja agar tubuh tidak mengalami kelelahan berlebihan. Yang kelima, interaksi manusia dan mesin, tata letak alat dan kontrol harus dirancang agar mudah dioperasikan tanpa menimbulkan risiko cedera. Lalu di bagian angkat angkut, di mana aktivitas angkat angkut atau manual material handling ini merupakan salah satu kegiatan yang paling sering menyebabkan gangguan muskuloskeletal, di mana aktivitasnya itu bisa meliputi kegiatan mengangkat, membawa, menarik, atau mendorong beban secara manual. Hal ini sesuai dengan penelitian yang kami lakukan di bidang logistik yang memiliki potensi paparan risiko ergonomi yang cukup tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya mengenai musculoskeletal disorders atau MSDS, di mana MSDS ini adalah gangguan atau kerusakan pada sistem otot maupun tulang manusia yang muncul karena ketidakcocokan antara beban aktivitas sehari-hari dengan kemampuan otot dan juga tulang. Ada beberapa faktor yang bisa memicu MSDS pada pekerja terbagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Pada faktor internal itu pada usia, pada umumnya keluhan muskuloskeletal ini mulai terasa pada usia produktif, yaitu pada rentang 25 tahun sampai 65 tahun. Yang kedua, pada jenis kelamin, secara fisik kekuatan otot wanita lebih rendah daripada pria, di mana wanita lebih rentan mengalami keluhan MSDS daripada pria. Yang selanjutnya itu mengenai masa kerja, di mana pria dengan pengalaman kerja yang lebih dari 10 tahun biasanya berisiko keluhan di bagian leher dibandingkan wanita dengan masa kerja yang sama. Tetapi wanita dengan pengalaman lebih dari 6 tahun lebih rawan mengalami masalah di punggung bagian bawah dibandingkan dengan pria. Selanjutnya pada faktor eksternal mengenai posisi kerja, di mana posisi kerja yang kurang nyaman bisa menambah beban pada otot pekerja, di mana kerja yang lebih over atau terlalu berat bisa mengakibatkan kontraksi cepat yang mengalami keluhan pada pekerja. Yang selanjutnya mengenai beban kerja,
di mana beban fisik yang terlalu berat memaksa otot kerja keras yang mempercepat terjadinya kelelahan. Next. Selanjutnya mengenai ergonomi tools, terdapat beberapa metode yang kami gunakan. Yang pertama itu metode REBA dan juga metode OWASP, di mana metode REBA ini atau Rapid Entire Body Adjustment itu metode yang dikembangkan di bidang ergonomi untuk menilai posisi kerja dan juga postur operator secara cepat seperti leher, punggung, lengan, dan juga pergelangan tangan serta kaki. Maupun dengan OWASP, itu metode OWASP itu mengenai pengkodean pengaturan kerja pada punggung, tangan, kaki, serta berat beban yang diangkat. Setiap bagian tubuh memiliki klasifikasi tersendirinya. Next. Metode reba ini, penggunaan reba ini dibagi menjadi dua. Yang pertama dari grup A dan juga grup B. Grup A ini terdiri dari leher, punggung, kaki, dan juga beban. Yang pada grup B itu terdiri dari lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, aktivitas, dan juga genggaman. Next. Dan juga metode reba ini setelah semua perhitungan skor pada grup A dan juga grup B, maka dikalkulasikan, maka didapatkan skor akhir pada reba dengan klasifikasi level risiko, termasuk tindakan penilaian sebagai bentuk gambar yang ada di samping layar ini. Next. Dengan metode OWAS, diberikan juga informasi mengenai penilaian postur tubuh saat bekerja. Yang pada penilaian pada punggung diberikan dengan nilai itu dari 1 sampai 4, dan juga penilaian pada lengan diberikan kriteria nilai dari 1 sampai 3, penilaian pada kaki diberikan kriteria dari 1 sampai 7, dan juga penilaian pada beban diberikan kriteria dari 1 hingga genggaman atau kopling. Next. Selanjutnya pada bab 3 itu membahas tentang hasil dan juga pembahasan. Dari gambaran umum lokasi penelitian ini, lokasi yang kami bahas itu tentang angkut di JNT Kargo Bepas, bertepatan di Jalan Bepas, Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. JNT Kargo Bepas ini merupakan salah satu cabang perusahaan jasa pengiriman barang yang melayani distribusi paket dalam skala besar maupun kargo, dengan berbagai tujuan di wilayah Sumatera Barat maupun antar provinsi. Nah, kegiatan ini memerlukan tenaga fisik yang cukup besar dan dilakukan secara berulang sepanjang jam kerja. Oleh karena itu, pengamatan dilakukan untuk menilai aspek ergonomi kerja, meliputi postur tubuh dan mengangkat serta menurunkan barang menggunakan alat bantu, serta potensi risiko kelelahan atau cedera akibat beban kerja fisik yang tinggi. Hasil pengamatan ini menjadi dasar dalam menganalisis kesesuaian aktivitas kerja dengan prinsip-prinsip ergonomi di tempat kerja. Next. Ada tahapan kerja dan program pencegahan bahaya K3. Yang pertama itu proses scanning resi barang, di mana sebelum seluruh barang diturunkan, pekerja melanjutkan tahap pengecekan nomor resi pada setiap paket. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data antara barang fisik dengan data yang tercatat dalam sistem pengiriman JNT Kargo. Proses ini dilakukan menggunakan alat pemindaian atau scanner atau melalui aplikasi internal perusahaan yang terhubung nanti ke sistem pusat. Tahapan ini juga berfungsi sebagai pengendalian mutu operasional karena membantu mendeteksi potensi kesalahan sejak dini sebelum barang disusun dan juga dikirim ke tujuan. Next. Yang kedua itu proses bongkar barang, di mana setelah dilakukan pengecekan nomor resi barang, para pekerja langsung melaksanakan kegiatan bongkar muat barang dari truk secara manual. Proses ini dilakukan tanpa bantuan alat mekanis seperti hand pallet, forklift, dan juga troli dorong, sehingga seluruh tenaga kerja bergantung pada kekuatan fisik pekerja. Barang-barang yang diturunkan memiliki variasi ukuran dan juga berat, bahkan sebagian besar memiliki beratnya lebih dari 10 kg per kemasan. Namun karena beban kerjanya cukup tinggi, risiko cedera otot, nyeri punggung, dan juga kelelahan fisik juga meningkat. Yang ketiga itu pada penyusunan barang di gudang, di mana setelah pengecekan dan juga verifikasi selesai, barang-barang yang akan disusun dipisahkan berdasarkan wilayah tujuan pengiriman, misalnya ke Lubuk Bogalung, Parakaraka, Kuranji, dan juga daerah lainnya, di mana setiap area tujuan memiliki zona penempatan tersendiri agar proses pengantaran itu lebih efisien dan tidak terjadi kesalahan pada pemuatan barang di kendaraan kurir. Barang ini disusun dengan memperhatikan kestabilan tumpukan, ukuran, dan juga berat barang agar tidak menimbulkan risiko kerusakan selama proses penyimpanan sementara. Next. Selanjutnya itu mengenai identifikasi bahaya dan juga risiko risiko ergonomi di tempat kerja. Yang pertama itu postur tubuh pekerja, di mana postur tubuh pekerja saat membungkuk, membongkar badan, dan juga mengangkat beban dengan posisi tubuh yang tidak sejajar dengan titik beban, di mana postur tubuh ini menyebabkan ketegangan otot pada punggung dan juga akan terjadi low back pain. Yang kedua itu mengenai beban angkut barang, di mana beban angkut barang ini diangkat melebihi kapasitas fisik pekerja, di mana terdapat paket yang mencapai lebih itu sekitar 25 kg, yang akan mengakibatkan kondisi kelelahan otot jika dilaksanakan secara terus-menerus. Yang ketiga itu mengenai kondisi lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja yang dihadapi pekerja itu kurang mendukung karena tempat di JNT Kargo Bepas ini memiliki ruang gerak yang agak sempit, yang akan mengakibatkan potensi bahaya seperti terpeleset dan juga terjatuh saat membawa barang. Yang terakhir itu kurangnya penerapan prinsip ergonomi atau APD, di mana sebagian pekerja belum memahami, sebagian mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknik-teknik angkut yang aman dan juga prinsip ergonomi yang sudah dipelajari pada mengenai keselamatan kerja. Next. Untuk materi selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih Vina. Selanjutnya izin saya akan melanjutkan terkait dengan hasil perhitungan proses kerja per proses kerja menggunakan metode REBA. Di mana ini untuk pekerja pertama bernama Afdal, di mana posisi kerjanya adalah bagian scanning resi barang. Untuk perhitungan pada posisi grup A, itu yang dihitung adalah bagian leher, punggung, dan juga kaki. Untuk kakinya itu kami berikan skor 5 dengan sudut dan posisi tersebut. Kemudian untuk sudut dari punggungnya itu kami berikan poin 3, dan untuk kaki itu hasil perhitungan akhirnya adalah 4 dan dimasukkan ke dalam matriks dan dapatkan irisan adalah 9. Kemudian skor 9 ini ditambahkan dengan skor beban, di mana skor beban itu di bawah 11 lbs atau 4,9 kilo, sehingga diberikan poin tambahan 0, sehingga untuk skor A-nya adalah 9 ditambah 0, yaitu 9. Boleh next? Baik, selanjutnya itu untuk perhitungan sudut di posisi grup B, di mana yang dihitung adalah posisi lengan atas, lengan bawah, dan juga pergelangan tangan. Untuk poin lengan atasnya, itu diberikan poin 1, sedangkan untuk bagian lengan bawahnya itu juga 1, dan pergelangan tangannya adalah 2 dengan sudut tersebut, dan didapatkan irisan akhirnya adalah 2. Kemudian skor 2 itu ditambahkan dengan skor kopling atas skor pegangan, di mana ini masih dinilai dalam kondisi aman, sehingga tidak ada penambahan, yaitu 0, sehingga skor B-nya adalah 2 ditambah 0 adalah 2. Boleh next?
Selanjutnya, hasil dari perhitungan skor grup A dan grup B ini dimasukkan ke dalam satu tabel C, kemudian didapatkan irisannya 9. Dan irisan 9 ini kemudian ditambahkan lagi dengan skor aktivitas yaitu 1, di mana hasil akhir perhitungan reba untuk pekerja pertama Afdal scanning resi barang adalah 10. Jika dimasukkan skor ini ke dalam skor analisis risiko, maka ini ada di level aksi 3, di mana level risiko yang sangat tinggi dan aksinya itu diperlukan segera perbaikan. Boleh next? Selanjutnya adalah perhitungan reba untuk pekerja dua bernama Yudi yang bekerja bagian mengangkat barang, di mana untuk perhitungan sudut posisi grup A, dihitung posisi punggung itu adalah 4, kemudian lehernya adalah 3, bagian kaki juga 3, kemudian irisannya adalah 8. Kemudian skor 8 itu ditambahkan dengan skor beban, di mana ini posisinya adalah di atas bas LBS sehingga diberikan poin 2. Poin tersebut dihasilkan finalnya adalah 10 untuk posisi grup A untuk pekerja dua. Boleh next? Selanjutnya adalah untuk posisi grup B untuk pekerja dua, di mana yang dihitung adalah bagian lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Untuk lengan atasnya itu mendapatkan skor 3, lengan bawahnya adalah 2, dan pergelangan tangannya adalah 2, dan irisan akhirnya adalah 5. Kemudian bagian pegangan, karena ini dianggap tidak acceptance, sehingga diberikan penambahan skor 2, sehingga untuk skor hasil skor B pada perhitungan sudut pekerja dua adalah 7. Boleh di next? Selanjutnya, perhitungan skor A dan skor B dimasukkan ke dalam tabel C, sehingga irisan akhirnya adalah 11, dan ditambahkan dengan skor aktivitas sebesar 1, sehingga hasil skor reba untuk pekerja 2, Yudi, bagian pengangkut barang adalah 12, di mana jika dimasukkan ke dalam tabel analisis risiko, itu masuk ke dalam level aksi 4, level risiko sangat tinggi, dan aksinya itu perlu dilakukan perubahan pada saat itu juga. Boleh di next? Selanjutnya adalah untuk hasil perhitungan pekerja 3, yaitu Ibnu, bagian mengangkat barang juga, di mana untuk posisi grup A-nya itu untuk bagian punggung adalah 5, lengan 3, dan juga leher 3, sehingga irisannya adalah 9, ditambahkan dengan skor beban yang masih sama, yaitu 2, sehingga untuk skor A pada pekerja 3 atau Ibnu itu adalah 11. Boleh next? Selanjutnya adalah perhitungan untuk posisi grup B, masih pekerja 3 yaitu Ibnu, bagian pengangkut barang. Untuk skor lengan atasnya adalah 3, lengan bawahnya 2, dan pergelangan tangannya adalah 3, sehingga irisan akhir yang didapatkan adalah 5, ditambahkan dengan skor kopling atau pegangan yang tidak baik yaitu 2, sehingga menghasilkan skor akhir pada tabel B adalah 7. Boleh di next? Selanjutnya, skor A dan skor B ditambahkan dan dimasukkan ke dalam tabel C mendapatkan irisan 12 ditambahkan dengan hasil skor aktivitas sebesar 1 sehingga skor akhir reba untuk pekerja 3 Ibnu bagian pengangkut barang adalah 13 yang dimana ini masih dalam level aksi 4, level risiko sangat tinggi dan aksi itu perlu dilakukan perubahan saat itu juga. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Elin. Untuk pekerja 4 yaitu Dani di bagian menyusun barang, di mana posisi grup A-nya dihitung juga bagian kaki, yaitu kaki, leher, dan juga tulang belakang, di mana untuk leher itu didapatkan skornya yaitu 2, dan di tulang belakang didapatkan skor 3, dan di bagian kaki juga didapatkan skor 3. Jadi saat dimasukkan ke tabel A, itu didapatkan skornya yaitu 6 ditambah dengan skor beban, sehingga skor total untuk tabel A adalah 8. Sedangkan untuk pada posisi grup B-nya, itu dihitung juga lengan atas dan lengan bawah serta pergelangan tangannya, di mana lengan atasnya yaitu totalnya yaitu 3, lengan bawahnya 2, dan juga pergelangan tangannya 2, sehingga dihitung dengan tabel grup B dan didapatkan skor 5. Skor 5 ini ditambah dengan skor kopling, sehingga yang sebesarnya adalah 0, ya lalu totalnya adalah 5. Skor dari A dan skor B tadi dimasukkan ke tabel C, di mana diperoleh hasilnya yaitu adalah skornya itu 10, ditambah dengan skor aktivitas sebesar 1, yaitu total skor reba pada pekerja 4, dan ini di bagian menyusun barang adalah 11. Lalu dimasukkan ke bagian kategori level resiko, di mana bisa kita lihat level aksinya yaitu 4, dengan level resikonya itu sangat tinggi, sehingga diperlukan perubahan yang harus dilakukan saat itu juga. Untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Vina. Kepada Vina dipersilakan. Terima kasih Pranaura. Selanjutnya bagian pembahasan setelah dijelaskan oleh rekan saya tadi mengenai 4 sampel dari metode reba didapatkan hasil, yaitu ada Afdal dengan skornya reba, level risiko tinggi, tindakannya itu perlu segera, dan juga Yudi, Ibnu, dan juga Dani mendapatkan level risiko itu sangat sangat tinggi dan juga dengan tindakan perbaikan itu perlu saat ini juga. Next. Jadi, pembahasan mengenai 4 sampel tadi berdasarkan hasil observasi dan juga penilaian postur kerja menggunakan metode reba, terdapat 4 pekerja angkut di JNT Kargo Bebas Kota Padang ditemukan bahwa sebagian besar aktivitas manual handling berada pada kategori risiko sangat tinggi. Yang pada poin kedua itu aktivitas pada 3 tahapan kerja yakni scanning resi barang, pengangkutan dan juga pemindahan barang dari truk ke gudang, serta penyusunan barang di gudang menunjukkan potensi signifikan menimbulkan keluhan muskuloskeletal dan cedera fisik apabila tidak segera diperbaiki. Poin ketiga itu postur tubuh pekerja sering berada dalam posisi membungkuk lebih dari 40 derajat, terutama saat mengambil, menggeser, dan juga menyusun barang yang memberikan tekanan besar pada tulang belakang dan juga leher. Selain itu, faktor berat beban dan juga berulang serta kualitas pegangan atau kopling yang buruk akibat barang tanpa handle juga turut meningkatkan risiko kerja pada reba. Yang poin terakhir itu temuan ini menegaskan bahwa sistem kerja bongkar muat di JNT Kargo memerlukan tindakan ergonomi segera seperti penggunaan alat bantu, penataan ulang layout di gudang, pembatasan beban angkat, serta pelatihan postur kerja yang aman. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, risiko cedera seperti low back pain, cedera bahu, dan juga gangguan otot dapat diminimalkan sehingga pekerja dapat bekerja secara lebih aman, efisien, dan juga berkelanjutan. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Vina. Di bagian kesimpulan yaitu dapat kita simpulkan bahwa aktivitas manual handling di JNT Kargo ini memiliki resiko tinggi terhadap gangguan MSDS, lalu postur kerjanya banyak berada pada kategori resiko yang tinggi dan sangat tinggi menurut metode reba, sehingga perlu
peningkatan lebih lanjut. Lalu kurangnya alat bantu angkut seperti hand pallet atau minimnya pemahaman ergonomi juga memperburuk kondisi kerja, sehingga diperlukan intervensi segera berupa penyediaan alat bantu, pelatihan, dan juga penerapan prinsip ergonomi. Serta di bagian saran jangka pendeknya itu dengan melakukan briefing teknik angkat yang benar, dengan menerapkan istirahat singkat dan peregangan tiap 1 sampai 2 jam, atur ulang posisi barang agar mudah dijangkau, serta kurangi tumpukan tinggi, dan jaga area kerja tetap rapi. Lalu di bagian saran jangka menengah dan panjangnya dengan menyediakan alat bantu angkut seperti troli atau hand pallet, lalu perbaiki tata letak gudang agar lebih ergonomis, lengkapi alat pelindung diri seperti sarung tangan dan sabuk punggung, lalu adakan pelatihan ergonomi secara berkala, dan lakukan rotasi kerja dan evaluasi rutin terhadap keluhan MSDS. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.